Tahu sifatnya siapa ini? Cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Putranya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Ali, dia tinggal di Basrah. Suatu hari ada orang asing datang ke Basrah. Lalu orang asing tadi dikasih tantangan, dikasih challenge, dikasih apa? Tantangan. Dibilang, kamu lihat enggak orang yang ngisi pengajian itu? Iya, saya lihat. Itu saya tantang kamu. Kalau kamu bisa bikin orang itu marah, dan ini bukan cerita dongeng, Pak. Ini Anda buka di dalam kitab sejarah. Kalau kamu bisa bikin orang itu marah, ini orang pendatang nggak tahu itu siapa, yang ceramah siapa, kenapa dia diberi tantangan, harus nggak ngerti. Pokok kalau kamu bisa bikin dia marah, saya kasih 1000 dirham, bukan dinar, dirham. Duit besar, bukan duit kecil. Saya kasih duit berapa? 1000 dirham. Datang orang luar kota tadi, langsung ke hadapan Ali Zainal Abidin yang sedang memberikan ilmu. Dibilang apa? Oh, ini pendustanya Basrah katanya. Oh, ini orang bodohnya Basrah sedang ngomong. Oh, ini orang yang kesukaannya dongeng. Oh, ini orang yang suka mecah belah umat. Wah, terus muridnya Ali Zainal Abidin bilang, uskut, ta'adda ma hafidhin Nabi. Diam kamu, yang beradab sama cucunya Nabi. Kata Ali Zainal Abidin apa? Anta uskut, kamu yang diam. Biarkan dia selesai dengan omongannya, karena jarang kalau orang kenal sama saya berani ngomong jujur seperti dia. Maka saya perlu omongannya dia, mumpung dia belum kenal, biar dikeluarkan semua. Apa kata Ali Zainal Abidin? Istamir, lanjutkan. Terus tang tung wele ireng endek ngamuan, terus sama Ali dengerin. Ghafarallahu li walak, ghafarallahu li walak. Mudah-mudahan Allah ampuni saya sama kamu, mudah-mudahan Allah ampuni saya sama kamu. Sudah, setelah orang itu diem, apa kata Ali Zainal Abidin? Aku fit, wes entek mas, sudah habis. Dibilang apa? Amama qultahu kulluhu fi. Apa yang kamu omongkan tadi semuanya ada dalam diri saya. Yo elek, pembohong, pendusta, orang, semuanya ada. Wa huwa qalilun ma ta'lamuhu anta. Dan itu baru sedikit yang kamu tahu tentang keburukan saya. Dan mudah-mudahan kalau itu benar, oleh Allah saya diampuni dan saya bertobat. Terus Ali bilang apa? Mas, ka'annaka gharibun fi hadzal makan. Kamu ini kok sepertinya orang asing di tempat ini. Maka sebagai imbalan dari nasihatmu untuk saya tadi, coba kamu di kampung ini ada perlu apa, biar saya yang melakukannya untukmu. Karena kamu orang asing di sini, tak lakoni. Sampai di kampung ini kepingin apa, saya lakukan. Itu orang mulai bingung, lu wangel tenan gaya wong iki ngamuk. Kalau kita Pak mek satu tok, weh medit, siapa ngomong medit bang? Ini baru satu. Ini Ali Zainal Abidin, manusia mulia, cicitnya Nabi, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jihad, ahli zuhud, ahli sodakoh, dijelek-jelekin, tenang, gak bingung. Terus orang itu bilang apa? Waduh, maaf mas, saya tidak kenal panjenengan siapa. Ini tadi saya lakukan karena saya dikasih tantangan sama orang. Kalau bisa bikin anda marah, saya dapat duit 1000. Apa kata Ali Zainal Abidin? Bi alfin tajahalta alayya, hanya untuk duit 1000 kamu melakukan itu. Muridnya dipanggil, ambilin tas saya, kasih buat dia 10.000. Ambilkan tas saya, kasih buat dia 10.000. Bisa?
Saya aja ndak bisa, apalagi Anda. Ngene lho sombongnya metu. Nah, artinya ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Tapi kalau kita ikhtiar, yakin insya Allah oleh Allah kita diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj ibni Abdul Qais. Jadi nomor satu, apa sifat yang dicintai oleh Allah dari Asyaj ibni Abdul Qais? Nomor satu, santun. Dan nomor dua, orangnya apa? Tidak tergesa-gesa. Dalam artian yang lain, tenang. Apa? Tenang. Sip. Kemudian apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, di dalam hadis ini ada penetapan sifat Allah yaitu mencintai. Jadi dalam hadis ini ada penetapan bahwa Allah itu memiliki sifat apa? Mencintai. Yang kedua, akhlak itu ada yang bawaan pemberian dari Allah dan ada yang ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Perlu apa? Effort. Perlu usaha. Nah, sementara yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Asyaj ibni Abdul Qais ini apa? Ini murni pemberian dari Allah yang menjadikan Asyaj ibni Abdul Qais tidak perlu berikhtiar berat karena itu sudah merupakan pemberian dari Allah. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Asyaj. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Asyaj, Nabi Muhammad mengatakan, inna fika la khaslataini, wahai Asyaj, di dalam dirimu ada dua perangai, ada dua sifat. Yuhibbuhumallahu, yang kedua sifat itu oleh Allah dicintai. Yang pertama al-hilmu, yaitu sifat santun, dan yang kedua wal anatu, yaitu sifat tenang, gak ngamuan, gak kesusuan, tidak tergesa-gesa. Nah, ini dua sifat ini sekarang nampaknya penting ya di tiga tempat. Mana? Rumah tangga, jalan raya, pasar. Rumah tangga, jalan raya, pasar. Di tempat yang lain perlu apa enggak? Ya perlu sekali, termasuk di masjid. Hadis yang berikutnya ini masih pada bab yang sama. Haddatsani Hud ibni Abdullah ibni Sa'ad, sami'a jaddahu Mazid al-Abdi qala jaa al-Asyaj yamshi hatta akhadha biyadi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha. Ini hadisnya secara sanad dhaif, tapi secara matan sahih karena dia berkesesuaian dengan hadis-hadis sahih yang lain. Begini, suatu hari Asyaj ibni Abdul Qais berjalan sampai dia ketemu Nabi, maka oleh Asyaj tangannya Nabi diambil kemudian dicium. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asyaj, ama inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Asyaj, di dalam dirimu ini ada dua perangai, dua adab, dua akhlak, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh Rasulnya. Dicintai siapa? Allah dan Rasulnya. Qala, maka Asyaj mengatakan, jablan jubiltu alaihi au khuliqa ma'i. Ya Rasulullah, apakah kedua sifat itu bawaan
yang diberikan atau buatan bersamaku. Jadi bawaan itu artinya Allah menciptakannya untuk Asyaj, atau bawaan. Bawaan artinya aku yang mengikhtiarkannya. Maka Rasulullah mengatakan, qala la bal jablan jubilta alai. Tidak, tapi sifat itu murni Allah memberikannya untukmu. Maka Asyaj mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, jabalani ala ma yuhibbuhullahu wa rasuluh, yang telah menciptakan untukku sifat bawaan yang sifat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa sifatnya? Santun. Santun itu lemah lembut, gak ngamuan, gak emosian, gak gampang terpancing, tidak gampang terprovokasi. Yang kedua, tenang. Orangnya apa? Tenang, tidak gampang panik, tidak gampang panik. Nah, maka jamaah sekalian, apabila kita menginginkan kecintaan dari Allah, ini salah satu kuncinya, harus punya sifat apa? Santun dan tenang. Santun dan tenang. Mobil diunduri sepeda motor, yang tenang, bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Tidak usah katik ngamuk, jerit, mendeli, ngilok nih, tidak usah. Selesaikan. Kalau Anda minta ganti rugi, minta ganti rugi. Kalau Anda mau ikhlaskan, ikhlaskan. Apa? Buat apa pakai harus jerit, ngamuk, ngilok no, katik nempeling. Sekarang banyak orang-orang itu pakai senapan laras pendek. Alah, kok laras pendek, pistol palsu mana ya? Soft gun. Oh, itu ketika mobilnya keselip di dia langsung norak, mas izin, memalukan. Orang itu tidak semakin keren dengan emosinya, tidak semakin keren dengan kemarahannya. Orang itu keren dengan kesabaran dan kesantunannya. Mobilnya diganggu orang, dia tetap tenang, itu keren. Diteriakin sama orang lain dengan teriakan berisi caci maki, dia tetap sabar, itu keren. Dibandingkan apa? Ngamuan. Wong ngamuan itu gak keren belas. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mengendalikan diri. Maka Rasulullah bilang apa? Laisa syadidu bis sura'ah, laisa syadidu bis sura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika pertandingan gulat, MMA, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, siapa lagi yang lain? Siapa? Mike Tyson lah, tinju, ini gulat ini. Ya MMA itu. Siapa lagi namanya? Conor McGregor. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Amin. Siapa tahu masuk Islam kan? Itu bukan orang, tidak sekedar itu tolak ukur kuat itu. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang oleh Nabi Muhammad dikasih rekomendasi, sampean wong kuat mas, Anda orang kuat, Anda orang hebat. Siapa dia? Orang yang mampu menahan diri ketika sedang marah, ngamuk, tapi dia tahan dirinya. Lisannya dijaga, sikapnya dijaga, raut wajahnya dijaga, padahal dia sedang marah.